Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Febri Zain, NIM 1923 3111, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, jurusan Manajemen Perpajakan. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai perencanaan pajak dan menjelaskan analisis saya mengenai perencanaan pajak. Baiklah, yang pertama yaitu pada masa pandemi COVID-19 ini banyak usaha yang mengalami kemunduran atau berada dalam kondisi yang kurang bagus. Oleh karena itu, saya akan membahas satu bidang usaha untuk bisa tetap memperoleh keuntungan di masa pandemi COVID-19 ini. Saya mengambil bidang usaha fashion, di mana pada saat sekarang ini banyak orang suka berbelanja baik itu pakaian, celana, sepatu, tas dan lain-lain. Oleh karena itu, pada saat ini, pada masa pandemi COVID-19 ini, banyaknya orang tidak bisa berbelanja, dan bidang usaha ini mengalami kemunduran. Kenapa? Karena tidak adanya orang yang bisa keluar rumah karena pada masa pandemi ini, dan mal-mal semuanya ditutup dan toko-toko semuanya dilakukan protokol kesehatan yang ketat. Maka dari itu saya sini akan membahasnya. Dan karena terhalang oleh pandemi di sini orang tidak bisa kemana-mana, maka dari itu agar usaha di bidang ini mengalami kenaikan dan upaya yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan keuntungan di saat masa pandemi ini, yaitu dengan menjual barang secara online atau menjual barang melalui platform seperti Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya, agar bidang usaha fashion ini tetap mendapatkan keuntungan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Itulah upaya yang dapat dilakukan. Dan yang selanjutnya yaitu di sini soal yang kedua di sini saya akan mengambil dari perencanaan PPh Badan. Dari materi PPh Badan. Tax planning atau perencanaan pajak adalah upaya mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara sehingga pajak tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Baik, banyak perusahaan yang salah dalam membayar pajak sehingga perusahaan mengalami kerugian. Maka dari itu, upaya yang dapat dilakukan untuk memperkecil pengeluaran dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Yang pertama, dengan menganalisis informasi yang ada. Dan yang kedua, buat satu model atau lebih rencana besarnya pajak. Yang ketiga itu evaluasi atas perencanaan pajak. Dan yang keempat, mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak tersebut. Dan yang kelima itu memutakhirkan rencana pajak dan melakukan tax avoidance dan tax saving. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Itulah analisis saya pada saat ini untuk ujian akhir semester pada perencanaan pajak. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.